jujur mungkin akhirnya saya saya hapus-hapusin tuh. Saya hapus-hapusin produk yang tidak sesuai dengan hak cipta. Saya hapus-hapusin. Oke, ya. Nah, itu sahabat channel vlog Marifat Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengulik channel akun-akun yang diblokir Shopee. Ternyata banyak sekali Ming ikut online ini. Nah, ternyata banyak sekali, kita lihat ini. Oke, saya hapus-hapusin. Nah, ini dari Mas ada ini. produk Oke. yang tidak. Saya mereview dari channel ini ya, dari channelnya Frankie Kamajaya. Frankie Kamajaya ini menjelaskan 4 tahun yang lalu, tapi ini alasan produk saya dihapus sepihak oleh Shopee. Nah, peraturan berjualan di Shopee. Jadi ini sama komentarnya ini sangat unik ya, komentarnya sangat unik. Saya membacakan komentarnya dari channelnya Mas siapa tadi ini? Frankie Kamajaya. Nah, ini komentarnya. Pertama, saya barusan komentar juga sih. Robot AI Shopee harus dievaluasi oleh kementerian karena banyak blokir sepihak. Secara organisasi Shopee melanggar hukum perlindungan konsumen. Akun saya diblokir secara permanen. Nah, kemudian saya baca lagi, saya jual Tupperware produk. Nah, ini saya jual Tupperware produk dihapus, tapi saya lihat banyak toko-toko lain aman-aman aja. Nyantumin merek, capek upload terus, gak ngerti salahnya di mana. Nah, oke, ternyata banyak teman-teman yang di Shopee diblokir. Kemudian Mas Dikiteng 7223, Shopee emang jelek banget, tukang hapus produk blokir tanpa ada kejelasan. Kalau ditanya ke CS harus nunggu tim terkait betul. Inilah Shopee begitu. Pindah jualan Tokopedia begitu. Nah, kita membangun gerakan pindah Tokopedia gitu ya. Bagus juga ini. Shopee emang bangsat, tukang hapus produk tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Sangat mengecewakan bagi penjual. Ternyata banyak sekali ya yang kecewa dengan Shopee. Ini teman-teman, kita bisa melakukan class action ya. Kita bisa melakukan class action, gugatan secara massal melalui Dinas Kementerian Deperindak tentunya. Shopee harus digerakkan people power. Ini pasti saya menduga ada semacam visi misi terselubung Shopee ini ya, terkait dengan produk-produk yang mungkin yang banyak bayar iklan ya, yang bayar iklan ke mereka. Ini prediksi saya. Jadi banyak sekali. Nah, kemudian Ratu Robiah Berkah 1051, Shopee tambah ribet, beberapa produk saya dihapus. Apakah Shopee pilih kasih kepada akun toko lain? Ternyata prediksinya hampir sama ya. Negatif thinkingnya begitu loh. Toko lain yang lebih besar, yang lebih banyak menguntungkan pihak Shopee. Karena mereka yang pasang iklan dan promo-promo yang besar menghasilkan untung lebih besar buat pihak Shopee sendiri. Toko online bukannya mempermudah penggunaannya. Percuma dong jualan online susah gini, mending gak ada aplikasi online lagi. Biar normal jualan di pasar-pasar kayak dulu lagi. Nah, ini kecewanya, banyak kecewa. Produkku penjualan 1000 plus dihapus. Nah, Mas apa ini? Ambisi Pemuda 96. Kemudian Irfan Mustafa, jika produk Shopee dihapus sendiri dan diganti dengan produk lain apakah susah naik? Nah, ya jelas ini susah. Kalau produk dihapus itu terutama yang sudah rating tinggi, nah itu kita beriklannya mahal. Di sini Shopee punya kepentingan jelas. Malam Kak, saya baru jualan di Shopee, baru jualan 1 bulan 2 minggu, tapi hari ini salah satu produk saya di toko saya mengalami hal dihapus sepihak oleh Shopee. Memang ya, saya mengkomplain berat ya, Shopee ini memang arogansinya luar biasa. Jadi saya membangun bagaimana ya dengan teman-teman, ayo kita memprotes Shopee. Tujuannya sebenarnya untuk perbaikan Shopee. Shopee ini ditinjau robot AI-nya yang arogansi ini. Ini pemerintah harus terlibat. Kalau tidak terlibat banyak UMKM yang dirugikan. Nah, jadi produk saya di toko saya mengalami hal dihapus sepihak oleh Shopee karena melanggar hak atas kekayaan intelektual. Saya bingung dan jadi sedih nih. Jadi tidak semangat berjualan Kak. Solusi terbaiknya bagaimana ya? Kalau saya ke kantor Shopee dan menanyakan hal ini ditanggapi atau tidak, susah, nggak mungkin lah. Kita datang ke Jakarta, kita nggak akan direken oleh Shopee. Shopee merasa sudah besar. Shopee sudah sepertinya
tidak peduli UMKM lagi karena mereka sudah miliarder, sudah saatnya menikmati untung. Kapitalismenya Shopee ini sudah kumat. Salah satunya kita harus melakukan class action ya. Class action gugatan kepada Shopee secara pidana dan perdata. Saya berambisi Shopee ini perlu digugat 1 triliun atau 100 triliun yang dananya untuk anggaran kemakmuran UMKM Indonesia ini perlu digugat. Mengapa? Karena banyaknya teman-teman yang dirugikan oleh Shopee ini. Saya baca chat di sini banyak ini. Produk saya tiba-tiba dihapus karena melanggar hak intelektual, padahal adik iparku juga sama produknya gitu. Kenapa sama? Di handicraft ya, ada yang jualan tanduk rusa dilarang, tapi yang jualan masih banyak loh di Shopee itu. Yang jualan iga duyung, banyak iga duyung dan banyaklah produk-produk yang dilarang, tapi Shopee tenang-tenang saja. Cara blokirnya juga sepihak itu. Jadi aturan Shopee itu perlu ditinjau ulang tentang robotnya. Harga kita lebih murah dan official store juga bisa dihapus Shopee. Ya begitulah Shopee, banyak aturan, kadang males, tapi mau gimana, jualan di Shopee lebih enak juga sih menurutku. Iya. Memang makanya Shopee ini kan terbaik, maka harus dilakukan gugatan class action untuk dirubah gitu loh caranya. Aku jual produk skincare, produk aman BPOM tapi dihapus Shopee semuanya skintifiknya. Bingung kenapa mana kena penalti lagi. Kita jualan jujur malah kena. Waduh, dan seterusnya sama. Jadi banyak sekali ya yang komplain di Shopee. Shopee emang tukang hapus produk dan seterusnya. Nah, disinilah semoga kita ada satu lawyer secara nasional yang menjembatani atau UMKM kita bersatu membangun gerakan. Jangan gerakan pindah ke Tokopedia, jangan. Kita jualan di Shopee juga. Tetapi Shopee ini harus kita kawal karena Shopee ini memang ya untuk UMKM. Harus kita kawal dan harus kita evaluasi Shopee. Dan terhadap kita itu kan sudah menggugat produk di Shopee, mengiklankan semuanya enak aja dia sama Shopee dihapus semena-mena. Itu harus digugat 100 triliun. Harus digugat itu 100 triliun. Untuk kesejahteraan UMKM yang diblokir-blokir itu dan biar tidak semena-mena kapitalisnya Shopee ini. Jadi menurut saya harus dibuat shock terapi agar tidak semena-mena. Mentang-mentang sudah nomor 1 ya, dulu Bukalapak hebat, sekarang habis lah. Nah, sekarang nomor 1 tetap Shopee. Dia juga monopoli ekspedisi. Nah, itu menurut saya harus dievaluasi lagi. Dan juga chat Shopee itu hati-hati. Kita dipaksa chatnya itu arogansi dan itu melanggar menurut saya secara filosofi melanggar. Kenapa? Kalau kita telat balas chat itu kita kena penalti telat balas chat. Padahal sudah terima kasih. Oke, terima kasih. Maka harus dibalas lagi. Terima kasih, dibalas lagi. Terima kasih, dibalas lagi. Terima kasih. Lah kapan kita saling mengucapkan terima kasih gitu loh. Yang terakhir tidak balas kalau sama-sama penjual itu kena rating. Kena rating kita di penalti. Nah, penalti chat namanya telat balas chat. Nah, itu kan kacau. Jadi wong Jawa gendemangan sabun Shopee gitu, Mang. Saya jualan barang modul MP3 Bluetooth kualitas premium. Kira-kira salahnya di mana? Cetakan Tiongkok nggak ada merek tapi diperiksa. Apa mungkin karena banyak yang meniru foto saya lalu repot produk saya dan seterusnya dah. Saya jualan produk dengan judul merek brand yang sudah terkenal. Apakah keywordnya juga bisa mempengaruhi produk dihapus karena hak kekayaan intelektual? Jadi ya aturan Shopee memang kalau produk yang melanggar hukum itu diblokir. Itu benar dalam rangka hak intelektual. Seperti merek KW, merek itu memang tidak boleh ya. Merek KW, merek tipu-tipuan itu nggak boleh. Memang itu layak diblokir. Terus gimana Bang kalau misal jualan barang second yang brandednya ada karakternya gitu gimana? Nggak masalah sih kalau menurut saya. Sama kak saya nyari rezeki, nggak ngusik yang lain, tapi malah kena usik. Yang foto dicomot lah, udah upload ulang, besoknya dihapus lagi. Nah, jadi memang robot Shopee ini perlu ditinjau ulang tentang aturan mainnya dan seterusnya. Oke, ya ini saya sekitar ngulik-ngulik ya, mereview dari channelnya Mas Franky. Kita lanjut. Bisa saya hapus. Kenapa? Kita Karena dengarkan Mas nyangkut Franky. di
promo Shopee 11.11. Jadi saya udah masukin di promo Shopee 11.11. Ini produk ada gambar karakternya, tidak bisa saya hapus. Ya karena udah 11.11 itu promonya kalau nggak salah sampai 15 November itu sudah ada promonya. Jadi saya nggak bisa hapus. Saya nggak bisa hapus, ya sudah, saya diemin, saya ambil komitmen sampai nanti selesai 15 November, baru saya hapusin semua. Oke, baru saya hapusin semua. Nah, ya sudah, produk itu jalan, ya sudah, jalan seadanya sampai akhirnya teman-teman ya, sampai akhirnya saya dapat info ini beberapa hari yang lalu bahwa produk yang saya iklankan itu dihapus oleh Shopee. Jadi dihapus pihak oleh Shopee, ya, ditulis karena melanggar hak atas kekayaan intelektual. Ya, jadi ini saya sedih-sedih seneng lah ya. Jadi maksudnya sedih juga dapat notif begini, tapi senang juga karena clear. Jadi saya udah produk yang mengandung ini udah hapus semua, dihapus semua, jadi udah lancar. Ada satu lagi sebenarnya, satu lagi yang kesangkut Shopee juga, promo sampai 11.11, nanti 15 November selesai saya hapus, jadi itu clear semua. Ya, saya jadi bisa jualan dengan tenang lah istilahnya. Nah, ini sebagai info aja buat teman-teman, hati-hati kalau menjual barang yang ada hak kekayaan intelektualnya. Karena Shopee saya lihat sih sudah mulai bergerak ya untuk ini ya. Ini kebetulan produk yang dihapus Shopee, dihapus sepihak oleh Shopee, ini kebetulan barang yang produk yang ikut promo. Ya, ini yang ikut promo. Tapi kalau yang nggak ikut promo, nah saya nggak tahu nih, apakah sebentar lagi Shopee juga akan bergerak di sini untuk mulai menghapus pelan-pelan atau bagaimana, saya kurang tahu. Ya, saya cuman info aja ke teman-teman, saya ingetin ke teman-teman, yuk kalau teman-teman memang ada produk yang dirasa bisa kemungkinan melanggar hak kekayaan intelektual, melanggar hak cipta, ya. Nah, itulah teman-teman, saya mengulik dari channelnya Frankie Kamajaya yang produknya juga dihapus. Oke, bagaimana komentar teman-teman? Mungkin punya pengalaman menarik, kita boleh sharing, boleh berbagi di channel vlog Makrifat Bisnis. Ingat handicraft, ingat Makrifat Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.